cukup banyak media tanam yang bisa kita masukkan ke sini ya. Dan kalau buah terong ya, buah cabai ini bisa sampai berbuah di sini, tidak usah dipindahkan ya. Tapi kalau untuk pohon lain misalnya kayak pohon anggur itu perlu kita pindahkan ya, karena kalau medianya cuma sekecil ini ya, sebesar ini ya, 2 liter aja ini ya, sangat kurang nutrisinya nanti ya. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya ingin memakai polybag ya, polybag yang dari kemasan minyak goreng ini untuk menanam atau menstek anggur ya, pohon anggur anyuta ya. Kebetulan kemarin saya baru pruning anggur jenis anyuta dan batangnya cukup banyak yang besar ya. Jadi nanti saya ingin untuk menstek anggur ya, sementara kita masukkan ke dalam polybag yang sudah saya buat dari bekas kemasan minyak goreng ini ya. Biasanya kalau kita memakai polybag seperti ini untuk anggur ini, ketika nanti anggurnya itu pohonnya sudah mencapai kurang lebih 1,5 meter ini harus kita pindahkan ya, karena sudah mulai banyak memakan nutrisi. Jadi harus media tanamnya harus dipindahkan yang lebih besar. Bisa memakai pot yang ukuran 80 atau juga langsung bisa ditanam di tanah ya, anggurnya. Oke, untuk sahabat lingkungan, di sini langsung saja saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat polybag dari kemasan minyak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wahai Channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi mengenai lingkungan. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini seperti biasanya saya ingin berbagi informasi dan inspirasi mengenai lingkungan. Dan pada tema hari ini adalah saya ingin berbagi mengenai pemanfaatan kemasan dari minyak goreng ya. Jadi saya sekarang sedang berada di bank sampah ya, Mandiri K20 di Taman Aster, dan di sini saya ingin mencari kemasan minyak goreng ya yang dibuang di sini ya, biasanya sudah dikumpulin ya. Jadi untuk kita manfaatkan agar tidak menjadi sampah ya. Karena sampah kemasan ini banyak sekali ya, terutama sampah snack ya, seperti ini ya. Ini sampah-sampah seperti ini nih banyak sekali, dan ini juga banyak ya. Jadi cuma kali ini saya ingin berbagi mengenai pemanfaatan kemasan minyak goreng ya, karena kemasan minyak goreng ini untuk diolah kembali itu membutuhkan sampah yang banyak ya. Oleh karena itu harus kita manfaatkan sedikit demi sedikit ya. Salah satu contohnya untuk membuat polybag ya, yang awalnya itu kita beli polybag ya. Polybag untuk tanaman itu biasanya sekali pakai ya, sekali panen sudah selesai. Tapi kalau polybag yang berasal dari
minyak goreng, kemasan minyak goreng ini akan bertahan lama ya. Biasanya bisa beberapa kali panen itu masih awet ya. Jadi tidak seperti polybag yang kita beli di pasaran. Sahabat lingkungan, kenapa saya memilih kemasan minyak goreng? Karena kemasan minyak goreng itu sangat jarang yang memanfaatkan ya, sehingga minyak goreng sampahnya itu menjadi sampah yang dibuang ya. Dan di sini dikumpulkan untuk dimanfaatkan kembali, salah satunya untuk polybag ya. Jadi sebenarnya bukan hanya dimanfaatkan untuk polybag ya, karena bahannya plastik kemasan minyak goreng ini yang cukup ulet ya, maka biasanya bisa dimanfaatkan juga untuk tas ya. Mungkin di lain waktu saya ingin berbagi pemanfaatan kemasan minyak goreng untuk dimanfaatkan untuk tas jinjing yang dipakai untuk belanja ke pasar atau ke warung, agar tidak menggunakan plastik resek yang akan memenuhi dapur-dapur kita ya dengan sampah-sampah plastik. Dengan adanya pemanfaatan limbah dari plastik kemasan minyak goreng ini diharapkan akan mengurangi ya sampah yang akan dibuang ke tempat penampungan akhir sampah ya. Jadi kalau nanti melihat apa yang sudah saya lakukan, semoga menjadi informasi dan inspirasi, dan banyak yang meniru ya. Mudah-mudahan akan mengurangi sampah plastik kemasan minyak goreng. Sahabat lingkungan, tadi di bank sampah saya sudah menemukan ya kemasan ya, kemasan minyak goreng ya. Kebetulan yang 2 liter ya. Yang 2 liter ini cukup besar ya kalau untuk polybag. Ini biasanya macam-macam tanaman bisa ini pakai polybag ini, karena ini muatnya cukup banyak nih. Muatnya cukup banyak ya. Muatnya cukup banyak, ini diameternya segini ya. Jadi ini cukup banyak media tanam yang bisa kita masukkan ke sini ya. Dan kalau buah terong ya, buah terong, buah cabai ini bisa sampai berbuah di sini, tidak usah dipindahkan ya. Tapi kalau untuk pohon lain, misalnya kayak pohon anggur, itu perlu kita pindahkan ya, karena kalau medianya cuma sekecil ini ya, sebesar ini ya, 2 liter aja ini ya, sangat kurang nutrisinya nanti ya. Dan kebetulan pada kesempatan kali ini saya ingin memakai polybag ya, polybag yang dari kemasan minyak goreng ini untuk menanam atau menstek anggur ya, pohon anggur anyuta ya. Kebetulan kemarin saya baru pruning ya, baru pruning anggur jenis anyuta, dan batangnya cukup banyak yang besar ya. Jadi nanti saya ingin untuk menstek anggur ya, sementara kita masukkan ke dalam polybag yang sudah saya buat dari bekas kemasan minyak goreng ini ya.
Biasanya kalau kita memakai polybag seperti ini untuk anggur, ini ketika nanti anggurnya itu pohonnya sudah mencapai kurang lebih 1,5 meter, ini harus kita pindahkan ya. Karena sudah mulai banyak memakan nutrisi, jadi harus media tanamnya harus dipindahkan yang lebih besar. Bisa memakai pot yang ukuran 80 atau juga langsung bisa ditanam di tanah ya, anggurnya. Oke, untuk sahabat lingkungan, di sini langsung saja saya ingin berbagi bagaimana caranya membuat polybag dari kemasan minyak ya. Jadi pertama kita potong ya, kita potong bagian atasnya ya. Ini kita potong dulu bagian atasnya, ini kebetulan sudah saya potong tadi. Dan setelah kita potong bagian atasnya, kita masukkan tangan kita ke dalam seperti ini ya. Tentunya di dalam sini ya, di dalam kemasan ini masih ada sisa-sisa minyak gorengnya ya. Sebenarnya kalau tidak kita bersihkan juga tidak apa-apa, karena itu bukan kimia ya, nanti bisa terurai dengan kompos yang atau media tanam yang kita masukkan di sini ya. Namun biasanya kalau saya itu saya cuci dulu ya, dalamnya kita buka seperti ini ya, lalu kita masukkan sabun cuci ya, biasanya memakai sabun cuci piring ya, sabun cuci piring, baru kita kita bersihkan, kita gosok-gosok dalamnya sampai dengan benar-benar bersih ya. Setelah bersih baru kita cuci ya. Setelah semuanya kita gosok pakai sabun cuci ya, kita kasih air ya, kita kasih air, kita cuci sampai bersih ya. Setelah kita cuci sampai bersih, tinggal ditengkurapkan ya, tengkurapkan begini, tengkurapkan begini, yang ada ininya di bawah ya. Nah, setelah kering, sahabat lingkungan bisa membuat lubang di bawahnya ya. Ini dibuat lubang ya, tidak usah banyak ya. Jadi lubang ini kita buat untuk nah, ini kita kalau pakai gunting ini cukup mudah, tinggal kita coblos saja ya. Ini di tengah dan juga di pinggirnya ya. Ini di tengah ya. Nah, ini kita coblosin. Nah, tidak usah banyak-banyak ya, karena kalau banyak nanti begitu kita siram air langsung akan habis ya. Jadi kalau kita tidak terlalu banyak bikin lubangnya, nanti air akan tertahan, jadi media tanamnya ini akan lembab ya, akan lembab terus ya. Jadi tidak harus tiap hari menyiram tanamannya ya. Nah, setelah kita lubangin bawahnya ya, kita siap-siap untuk membuat media tanam ya. Media tanam saya sudah siapkan, nanti kita taruh media tanam dan juga kita tanam stek anggur jenis Anyuta ya. Sahabat lingkungan, sekarang saya sudah menyiapkan media tanamnya. Ini ada sekam bakar dan dicampur juga dengan tanah lembang. Nah, ini sudah dicampur ya, ini sudah siap
untuk dibuat media tanam. Nah, sekarang kita masukkan ya, media tanamnya. Cukup banyak ini karena 2 liter. Ini sudah cukup, kita padatkan seperti ini. Ini bentuknya seperti ini ya, jadi lebih bagus ini daripada memakai polybag yang kita beli ya, jadi cukup rapi ya. Dan ini saya sudah kebetulan kemarin baru pruning anggur ya, ada yang beberapa yang sudah tua, dan ini dari kemarin sudah saya rendam ya. Jadi kalau sudah direndam itu bawahnya sudah rintik-rintik seperti ini nih. Nah, ini sudah rintik-rintik, ada mau tumbuh akar ya, jadi lebih cepat tumbuh ya ketika kita rendam. Dan merendamnya tidak usah banyak-banyak, cukup nah ini sekitar 2 cm atau 3 cm ya dari bawah, karena kalau kita merendamnya sampai atas ini biasanya busuk. Kebetulan sudah ada yang ini keluar ininya ya. Nah, ini saya akan tanam yang ini ya, yang ini sama yang besar ini ya. Ditanam 2 tidak apa-apa. Nah, caranya dibuat seperti ini. Satu ruas di bawah ya, satu ruas di bawah ya. Ini saya akan tanam yang besar saja ini ya, ini tidak jadi yang tadi ya. Nah, setelah kita tanam di polybag ya, ini seperti ini bentuknya ya. Ini untuk polybag buah anggur atau pohon anggur. Jadi kalau kita mau buat polybag cabai ya, bisa dari biji ya. Jadi polybagnya kita isi media dulu. Setelah diisi media kita siram ya, kita siram, kita diamkan selama 1 minggu kalau mau bagus ya. Setelah kita diamkan selama 1 minggu kita baru tanam bijinya ya. Jadi tanam biji cabenya bisa di ini baru disiram ya, baru disiram sampai tumbuh ya. Kalau
ketika sudah tumbuh, nah kita tinggal menjaga kelembapannya saja ya. Begitu juga dengan ini, nanti ini saya siram sekali ya, saya siram sekali di awal saja, habis itu saya lihat kelembapannya. Jadi ketika media tanamnya ini saya pegang, terus saya kepal itu tidak ambiar, tidak mudah ambiar, berarti media tanam ini masih lembab, jadi tidak perlu kita siram ya. Karena kalau banyak disiram nanti tidak akan tumbuh akar, akarnya akan mati, kalau orang Jawa bilang bacek ya. Jadi ada triknya ya kalau kita mau menanam di polybag atau stek ya, kecuali kalau sudah tumbuh daun ya. Kalau sudah tumbuh daun bisa tiap hari disiram ya, apalagi ditempatkan di tempat yang panas. Jadi untuk menjaga agar kebutuhan airnya itu tercukupi, maka bisa disiram tiap hari ya. Tapi kalau belum numbuh akar seperti ini cukup dijaga kelembapan saja ya, jadi tidak perlu disiram tiap hari. Kalau disiram tiap hari nanti malah biasanya kering ya. Sahabat lingkungan, demikian tadi informasi dan inspirasi yang dapat saya berikan. Semoga dapat bermanfaat untuk sahabat lingkungan semuanya, agar semakin banyak yang melihat dan menjadi inspirasi serta informasi yang bermanfaat. Silahkan untuk di-share agar semakin banyak lagi memberikan manfaat untuk lingkungan kita. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.